Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jemaah masjid pengajian masjid Baitul Rahmat yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita pengajian insyaallah untuk Ustaznya telah hadir bersama kita. Berikut kami selaku MC akan membacakan susunan dalam pengajian sore hari ini. Cara yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti materi yang mengangkat tema Ma'rifatullah yang akan disampaikan oleh Ustaz Wirasatno Joko Suprapto SD selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Tirta Padanya Sleman. Selanjutnya nanti dilanjutkan tanya jawab dan kuis yang insya Allah nanti akan diberikan pertanyaan oleh Ustaz dan juga acara yang terakhir penutup selanjutnya nanti dilanjutkan acara buka puasa bersama. Marilah kita buka pengajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang membaca basmalah Allah Subhanahu wa taala memberi pengajian kita di sore hari ini dan memberikan kelancaran dalam rangkaian acaranya sampai nanti selesai. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke acara ini yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Wirasatno Joko Suprapto SD selaku pengasuh Pondok Pesantren Tirta Padanya Sleman dengan tema Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Wirasatno Joko Suprapto SD waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang menjadi pertanyaan abadi, yaitu adalah bagaimana cara kita mengenal Allah. Jadi setelah kita menyatakan iman kita kepada Allah, maka kemudian kita akan dihadapkan pada satu pertanyaan. Ini pertanyaan setiap manusia. Satu pertanyaan, siapa Allah dan bagaimana cara kita mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Maka yang paling pantas dan paling pas untuk memperkenalkan dirinya sudah barang tentu adalah Allah sendiri, untuk mengenalkan dirinya kepada kita semuanya. Jadi kalau misalnya saya itu kenal dengan Pak Riyadi Hidayat ini, maka ketika saya memperkenalkan beliau, maka mungkin gambaran yang lebih tepat tentang diri beliau itu adalah, ya kalau
Pak Riyadi Hidayat ini memperkenalkan dirinya sendiri. Mungkin saya tidak tahu lahirnya tahun berapa, terus rumahnya di mana, saya tahunya cuma rumahnya itu di Purwokerto. Terus saya sudah tidak ingat lagi kalau mau menceritakan rumahnya itu kemana, karena saya pas ke sana itu pas malam hari. Dan biasanya kalau jalan malam nanti siang hari sudah lupa. Terus kemudian kira-kira berat badannya berapa, tingginya berapa, saya juga tidak tahu gitu ya. Terus dulu kuliah di mana, saya sering keliru, katanya dulu di kehutanan apa pertanian gitu, saya agak bingung juga. Nah, saya kira yang paling tepat untuk memperkenalkan seseorang adalah dirinya sendiri. Dia mesti paling tahu tentang dirinya. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita bisa kenal kepada Allah? Maka caranya adalah dengan kita mencoba memahami bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Ini adalah satu prinsip yang pertama yang mesti kita pahami. Ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita mencobanya dari memahami bagaimana Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Toha, maka di antaranya Allah mengenalkan tentang namanya. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan selain aku, maka sembahlah aku dan beribadahlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, di sini kita menemukan nama Allah itu sendiri adalah ya Allah itu. Allah adalah nama dari Allah. Dan tidak ada orang Arab yang namanya Allah, itu enggak ada. Yang ada Abdullah ada, tapi tidak ada orang lahir terus diberi nama Allah, itu enggak ada. Jadi nama Allah itu sudah spesifik, sudah khusus, tidak ada yang menyamai. Termasuk dalam kebiasaan orang-orang Arab, mereka tidak akan pernah memberi nama kepada anak-anaknya dengan nama Allah. Atau dengan ayat yang sudah kita sangat kenal, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, berarti nama Allah itu ya Allah itu sendiri. Nah, kemudian tentang Allah itu, kalau kita kenal dengan seseorang, kan kita bisa ketemu dengan orangnya. Saya kenal Pak Dayat, saya bisa kenal orangnya, saya bisa cerita, saya bisa membayangkan wajahnya. Walaupun membayangkan wajah itu kalau diceritakan juga tidak mudah, bisa membayangkan wajahnya. Tingginya sekian, kira-kira penampilannya seperti ini. Nah, itu sudah bisa dibayangkan. Tetapi kemudian untuk menjelaskan tentang Pak Dayat ini, maka saya ada bahan yang lain, yaitu asma dan sifat, nama dan sifatnya. Jadi kalau saya menceritakan kepada orang lain, ini sebelum era foto di internet ya, kan biasa memberikan ciri-ciri, orangnya rambutnya keriting, tingginya kira-kira 165, kemudian kalau berjalan, nah itu saya gambarkan seperti itu kira-kira. Itu asma dan sifat. Jadi menjelaskan tentang nama-nama dan sifatnya. Kita mengenal ada 99
Asmaul Husna. Tetapi 99 itu bukan keseluruhan Asmaul Husna. Ini perlu kita pahami. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya 99. Ada ratusan di dalam Al-Quran, ditambah dengan di dalam hadis Nabi nanti lebih banyak lagi. Jadi asma dan sifat itu tidak kemudian kita menganggapnya hanya 99. Itu kan yang ada di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang menghafalkan 99 atau 100 kurang 1 asma dan sifat Allah ini, maka dia dijamin masuk surga. Cek. Itu yang 99. Yang lainnya masih banyak lagi. Jadi kita mengenal Allah, kalau zatnya kita bertemu dengan Allah kan tidak mungkin. Sehingga siapapun memberikan gambaran tentang zat Allah itu sulit, karena tidak ada orang yang ketemu. Tetapi yang bisa kita jelaskan adalah asma dan sifatnya, karena itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam penjelasan Rasulullah. Itulah yang bisa kita pahami. Makanya ada ungkapan tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatihi. Jadi pikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Memikirkan tentang zat Allah kita tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyamai atau mirip dengan Allah, tidak ada. Ya kalau orang Jawa mengatakannya itu tan kena kinoyo ngopo, tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan tentang zat Allah. Kita bisa mengenal asma dan sifatnya, kemudian kita bisa mengenal ayat-ayatnya. Nah, ayat ini bisa yang dimaksud adalah ayat Al-Quran, tapi bisa yang dimaksud adalah tanda-tanda yang ada di alam kehidupan ini, yang menunjukkan akan adanya Allah dan kebesarannya. Ya, mudah-mudahan dari sini bisa sama-sama kita paham. Jadi ada ayat qauliyah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, karena penjelasan Rasulullah pada ikatnya adalah wahyu juga. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara kecuali juga wahyu dari Allah. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah apa yang tersebar di dalam kehidupan ini. Nah, kita mulai dari yang paling akhir ini ya, ayat kauniyah. Ya, ayat kauniyah. Dalam surat Ali Imran ayat 190. Ini kebanyakan ayat enggak ya? Enggak apa-apa ini. Kan ayat-ayatnya sudah sangat dikenal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal itu ada tanda-tanda di langit dan di bumi. Nah, ini ada cerita. Ada cerita. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani atau Imam At-Tabarani dalam tafsirnya ini. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu datang kepada Nabi Muhammad. Mereka bertanya, wahai Muhammad, katanya Nabi Musa itu
dia memiliki mukjizat. Ketika saya tanyakan kepada orang Yahudi, apa kehebatannya Nabi Musa? Kalau tangannya dimasukkan ke dalam sagu, nanti dikeluarkan akan bercahaya. Jadi kalau berjalan di malam hari nggak usah repot-repot bawa lampu atau senter, cukup tangannya dimasukkan, nanti dikeluarkan sudah mengeluarkan cahaya. Nah, terus kami datang kepada orang-orang Nasrani. Kemudian kami tanya, mana kehebatannya Nabi Isa alaihissalam? Mereka mengatakan Nabi Isa itu ketemu orang mati dipegang hidup. Ketemu orang buta diusap bisa melihat. Terus ketemu orang belang itu burasen wajahnya itu diusap langsung jadi glowing bening. Luar biasa, sakti ya. Nah terus Nabi Isa ini bisa mengetahui persediaan makan yang ada di rumah kepada orang itu. Kalau ketemu dengan seseorang kemudian nanya ngobrol-ngobrol itu dia tahu di rumahnya punya beras berapa kilo. Nah, hebat kan ya Nabi Isa. Jadi diberikan mukjizat serba tahu. Cuman mukjizat serba tahu ya agak repot sebenarnya loh ya. Kalau ada ustadz serba tahu, ustadz serba ngerti gitu ya. Itu lama-lama itu yang datang macam-macam pertanyaannya. Pertama pertanyaan fikih, lama-lama pertanyaannya motor saya tuh hilang Ustaz. Kira-kira bisa cari di mana ya? Saya punya saudara itu lama nggak ketemu, kira-kira masih hidup apa enggak ya? Itu ditanyakan Ustaz juga. Sampai ada orang usahanya nggak maju-maju tanya kepada Ustaz gimana ya usahanya supaya bisa maju? Padahal Ustaz ini kan tidak seperti Nabi Isa. Dan kamu saya kasih nanti usahanya jadi maju kan nggak bisa. Wong Ustaz ya usaha nggak maju-maju. Ada lagi yang orang datang kepada Ustaz gimana saya mencarikan jodoh untuk anak saya kok nggak dapat. Karena saya juga belum kawin. Ya, jadi semuanya punya masalah yang sama sebenarnya. Nah, cuman kan untuk sebagai pencitraan kadang-kadang Ustaz itu kan ada orang datang terus kemudian minta supaya gimana ya supaya usaha saya bisa laris, bisa lancar, harus dikasih doa. Padahal Ustaz ya rapat yakin sering minta kasih doa setiap pagi atau setiap baca asar baca surat Al-Fatihah. Nah, sebenarnya bisa dibalik. Ustaz dengan prakteknya betul ya tak praktek dengan disukin apa betul tau ya nggak ada yang berani tanya begitu. Dan Nabi SAW itu buat hebat sekali, dia itu bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta, bahkan orang yang bilang bisa menjadi glowing dengan cara dia diusap saja. Nah dengan kehebatan itulah kemudian mereka tanya, nah terus Anda ini jadi nabi kehebatannya apa? Nah, maka kemudian Rasulullah ini terdiam. Bukannya kan nggak ada mukjizatnya, tapi kan kemudian Rasulullah menjawabnya dengan cara yang berbeda. Maka Rasulullah mengatakan mukjizatku itu adalah dengan membacakan ayat ini. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini justru mukjizat yang apa ini? Kalau tadi Nabi Isa mengusap orang buta bisa melihat, itu kan tinggal cerita. Tapi kalau ayat-ayat Allah yang ada di semesta alam ini kan setiap saat bisa melihat. Sepanjang saat siapapun bisa melakukannya. Nah, saling kemudian diikuti dengan sikap ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman
wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika dalam keadaan berdiri, atau mengingat Allah yaitu zikirnya itu dalam keadaan berdiri kiamat. Jadi ini kalau istilah bahasa nahunya itu lil bayani nawil fi'li, menjelaskan keadaan ketika dia itu berzikir. Jadi berzikirnya itu dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan ketika sedang berbaring. Jadi hasilnya zikir itu boleh sambil berdiri dengan melakukan sholat, boleh sambil duduk seperti kita sekarang ini sedang duduk ini, kita juga sedang berzikir. Ya. Berzikir itu kan bisa mengingat Allah dalam artian menyebut asma Allah, tapi juga dalam artian membicarakan ayat-ayat Allah, itu kan berzikir juga. Wa ala junubihim, kalau kemudian zikir sambil duduk juga sudah capek, ya sudahlah, zikirnya sambil tidur-tiduran, atau kalau sudah tidur nggak bisa lagi ya. Tidur-tiduran, wa ala junubihim. Itu juga menunjukkan urutan sebenarnya. Zikir itu yang paling utama itu berdiri. Nah, kalau sudah capek berdiri ya dengan duduk, kalau kemudian sudah merasa capek kemudian bisa dengan berbaring. Sholat juga begitu. Kalau kita sholat sunnah itu sebenarnya ada pilihan. Kalau sudah capek itu boleh sholatnya sambil duduk, tidak dengan berdiri. Ya, cuman kalau pas kegiatan di masjid mungkin ya ada yang tanya-tanya itu bapaknya sekarang sholatnya duduk, kenapa ya sakit? Capek gitu. Awalnya imamnya bacanya panjang-panjang tapi capek, akhirnya sholatnya sambil duduk. Sholat sambil duduk dalam keadaan tidak ada masyakoh ini boleh, pahalanya dapat separuh. Gimana boleh? Wah tanggung, cuma ditambah berdiri gitu. Tapi ya silahkan kalau lagi capek jika sambil duduk. Saya dulu alhamdulillah dapat karunia bisa ketemu seorang ulama besar kayak A.M. Fakhruddin di rumahnya, karena dalam teman saya itu kan kos di rumahnya beliau yang sekarang jadi gedung PP Muhammadiyah. Nah waktu itu beliau kalau sholat maghrib itu sholatnya ya biasa sambil berdiri. Jadi berdiri seperti biasa lah, seperti kita. Tapi kalau sudah sholat sunnah itu beliau tidak berdiri, jadi duduk. Nah, padahal berarti masih bisa berdiri, maghribnya berdiri gitu. Tapi ketika melakukan sholat ba'diyah maghrib itu dengan duduk. Ya, saya sempat niteni karena ya beberapa kali, tapi waktu itu saya mau nanya juga takut ya mahasiswa di acara antek baik. Ya, nah, saya kira beliau menggunakan ini. Jadi orang dalam keadaan fit boleh dengan berdiri, tapi yang utama memang yang berdiri. Kemudian duduk, baru kemudian berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami tidak ada yang menciptakan ini yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jagalah kami, selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi berzikir dengan berpikir dilakukan secara seimbang, tadakkur atau fakkur. Ya. Zikir dan berpikir dilakukan secara seimbang. Atau dilakukan secara bersama-sama. Ketika berpikir itu juga berzikir, dan ketika berzikir itu sambil berpikir. Nah, berpikir sambil berpikir, berarti sholat sambil mikir-mikir. Ya, ada keseimbangan ya, keseimbangan. Nah, ini memang
tergantung dengan kita ya, tergantung dengan kita, kebiasaan kita. Mungkin ada yang punya kebiasaan tertentu yang ya punya kebiasaan yang berbeda. Saya itu kalau pikir lama-lama itu nggak betah, tapi lebih betah itu kalau diselingi baca Quran, diselingi belajar, baca tafsirnya, gitu ya. Ngaji gitu saya lebih betah. Saya lebih merasa betah kalau majelis ilmu daripada kumpul-kumpul majelis zikir. Tapi ini kan selera, setiap orang boleh punya pilihan yang berbeda. Ada orang yang berpikir itu sampai sehari mungkin setiap bacaan zikir berapa ratus kali atau berapa ribu kali, itu pilihan. Tapi kalau saya mungkin modelnya orangnya memang harus gonta-ganti variasi kegiatan. Nah, setiap orang akan berbeda dan Islam ini berikan satu keleluasaan bagi kita. Jadi Islam itu punya banyak pilihan amal yang sesuai dengan keadaan kita. Ini ayat yang dibaca oleh Rasulullah setiap kali beliau terbangun di waktu malam mau melakukan sholat tahajud, maka beliau akan membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran ayat 190 dan ayat 191 ini sambil melihat ke langit, melihat bintang-bintang, kemudian membaca ayat ini. Yang mau diikuti bagus ya. Yang tiga keluar, kemudian buka jendela, nanti membaca ayat. Inna fil khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu nanti terus baru sholat tahajud. Ya. Atau nanti dilanjutkan dibaca lanjutannya itu doa itu lebih tapi hafalannya banyak sekali harus dihafalkan dulu. Ini selanjutnya 192. Nah, kita lanjutkan. Kita sekarang lihat tentang tanda-tanda tadi. Kita membicarakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat, kita mengikuti tuntunan ini ya, urutannya gitu ya. Kita coba melihat di surat Ar-Rum ayat 20 ya. Apa sih tanda-tanda kebesaran Allah itu? Yang coba kita buka kesadaran kita. Yang pertama, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan nenek moyang kamu Nabi Adam dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Idza antum basyarun tantashirun. Tiba-tiba manusia itu ada di semua tempat tanpa kecuali. Jadi spesies makhluk hidup yang paling rata itu ya manusia. Kalau anoa hanya ada di Sulawesi, kanguru hanya ada di Australia. Apalagi orang hutan hanya ada di Kalimantan. Komodo itu malah lebih sembedaki, hanya ada di Pulau Komodo. Itu satu pulau kecil itu, hanya ada di Pulau Komodo. Cendrawasih hanya ada di Irian. Kemudian di tempat-tempat lain nanti ada binatang-binatang khas yang tidak ada di tempat lain, misalnya penguin. Penguin ini hanya ada di kutub selatan, hanya ada di kutub selatan. Jadi kalau kita mau pengen lihat penguin harus nyebrang dari sini ke Australia dulu, terus ke Australia baru, terus baru ke selatan lagi, baru lihat penguin.
Di kutub utara tidak ada penguin, padahal sama-sama ada esnya. Yang ada di sana itu apa ya? Yang lain lah, tidak ada penguin, gitu. Tidak ada penguin ya. Beruang kutub adanya di kutub utara, nggak ada di kutub selatan. Jadi ada penguin tapi nggak ada beruang kutub. Nah ini kan ternyata di setiap tempat itu beda-beda tempat. Pengen belajar lebih banyak, kuliahlah di mana itu? Biologi, ya. Nah, pelajarannya sulit gitu ya. Kuliah biologi yang sulit sekali. Kedokteran hewan sulit sekali ya, saya nggak bisa bayangkan. Kedokteran hewan itu paling sulit, lebih sulit dari kedokteran umum. Ya, cuman satu-satunya keuntungannya kedokteran hewan kan pasiennya tidak pernah komplain. Coba bayangkan kan, mengobati manusia ini sudah yang belajar macam-macam. Itu kalau dokter hewan harus belajar tentang kambing, tentang harimau, tentang kuda, tentang gajah, macam-macam banyak sekali. Nah, burung nanti obatnya kan beda-beda, dosisnya nanti beda-beda. Cuman untungnya kalau keliru dosis, pasiennya tidak komplain lah gitu ya, itu untungnya. Sedangkan yang tersebar di seluruh tempat itu adalah manusia. Masya Allah, manusia itu tanpa kecuali semua tempat ada manusia. Tempat paling dingin ada manusia, tempat paling panas sekalipun di gurun pasir ada manusianya juga. Tempat yang paling tinggi, negara paling tinggi di Nepal, ada manusia juga banyak di sana. Sampai tempat yang tidak ada binatang pun ada manusia. Misalnya di puncak Everest, gunung paling tinggi atau puncak Himalaya, tidak ada binatang yang sampai di puncaknya, manusia sampai, walaupun hanya sebentar ya, nancapkan bendera dan turun lagi. Itu saking manusia itu di mana-mana ada. Nah, sampai kemudian kalau dulu saya masih ingat tahun berapa itu ya, zaman Pak Harto itu menyampaikan nanti tahun 2020 itu ada era globalisasi. Zaman dulu orang mengatakan sok diplesetin dari globalisasi. Wah, pernah nih agama itu gitu, agak nggak percaya masa sih gitu. Paling yang dunia yang menyeneng-eneng baik. Tapi ternyata menjadi kenyataan. Sekarang ini era globalisasi di mana seluruh dunia itu seakan-akan satu kampung, satu desa. Jadi apa yang terjadi di paling jauh di dunia ini bisa kita lihat saat ini juga. Asal ada yang ngirim gambarnya, ada yang ngabarin, apakah lewat Facebook, apakah lewat WhatsApp. Kalau video juga bisa langsung dikirim, bahkan malah bisa langsung ya pakai streaming. Streamingnya kan bisa. Di Rusia sana orang bikin streaming, di sini kita melihat bisa. Ini luar biasa, dunia ini menjadi satu kampung yang dulu nggak terbayangkan. Jadi ternyata Pak Harto dulu betul ya. Saya pikir beliau untuk ngawur gitu, tapi ternyata betul ya. Masya Allah. Jadi sekarang inilah era globalisasi. Nah, sehingga kalau ada anak-anak muda kita sekarang ini yang saking bingung mencari kerja, kemudian bikin tagar, kabur aja dulu. Dan memang ternyata bekerja di tempat yang dekat belum tentu menjamin bisa sering pulang. Tapi kerja yang jauh-jauh malah bisa sering pulang. Di kampung saya itu di dekat SMP, satu kampung lain, itu kerja di Qatar 11 kali pulang. Anak saya cuma di aja ya, itu pulang nunggu lebaran. Jadi kayaknya lebih enak bulan negeri ya, lebih bisa sering pulang. Nah, malah ada lagi yang kerja, itu teman saya di kelas saya itu dulu dia ambil S2 S3 di Norwegia. Dia tinggal di dekat Masjid Nurul Asri. Itu malah kerjanya yang menyesuaikan. Dia tinggalnya di situ, dia kerjanya itu hanya sesekali aja pergi ke, saya agak lupa apakah di Qatar, apakah di Abu Dhabi, daerah-daerah sana. Yang itu
beliau itu jadi konsultannya ini ya, konsultannya. Jadi nanti dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dikirim ke sana, baru dari sana nanti sesekali akan melakukan kunjungan visit ke perusahaannya, Masya Allah. Dan yang sederhana-sederhana juga ada. Ada orang sekarang jadi tukang karet di Jepang, ada ternyata di sana cari tukang karet itu agak susah. Dan di sana gajinya lumayan, tapi Jepang agak jauh. Australia yang dekat. Australia itu yang paling dekat itu 2,5 jam dari Indonesia. Nah, 2,5 jam itu seperti saat saya pernah punya pengalaman naik pesawat dari Jakarta ke Aceh, langsung itu 2,5 jam. Nah, jadi ke Australia sama dengan pergi ke Aceh. Biayanya 7 juta, pulang pergi jadi 15 juta, kira-kira. Jadi manusia sudah tersebar kemana-mana dan pekerjaan di sana beda dengan di sini. Di sana tukang itu hitungannya per jam. Jadi orang bisa bekerja mengambil waktu 3 jam atau 4 jam tidak harus. Seperti kita tukang masuk jam 7:30 pulang jam 4:30. Kita kalau di sana bisa ngambil waktu pagi saja. Nah, kira-kira 3 jam 4 jam. Tapi kalau saya cerita terlalu banyak nanti di Bromo Tebus sudah belum pernah sampai sana. Nah, kemudian yang kedua, ini nanti berurutan ayat berikutnya adalah menjelaskan dengan tanda-tanda besar Allah. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dari tanda-tanda, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk menjadikan di antaramu rasa tenang tenteram kepadanya. Jadi karena punya pasangan itu kemudian menjadi tenang, menjadi tenteram, menjadi ayem. Kemudian menjadikan mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya mengungkapkan rasa kasih sayang, dan rahmah itu adalah welas asih. Ada beda-beda sedikit di sini, tidak disebutkan tentang mahabbah. Mahabbah itu jatuh cinta, kalau mawaddah itu mengungkapkan, mengekspresikan cinta. Jatuh cinta itu nggak perlu diajari. Ada yang perlu diajari caranya jatuh cinta. Naksir kok diajari, dasar diajari. Kalau ada anak remaja umur 16, enggak sampai 16 kan. Umur 10 tahun aja udah tahu kok. Nah, kalau yang perempuan juga mulai membicarakan joget. Kalau yang laki-laki membicarakan apa ya? Sudah lupa. Umur 10 tahun kan udah lupa, udah lama sekali. Itu sudah fitrahnya begitu. Jadi kalau ada tono naksir ini itu sudah biasa. Kalau Tony naksir ini itu sudah dimaklumi lah, karena itu memang berarti fitrahnya benar. Ada ketertarikan, itu namanya mahabbah. Tapi kalau sudah menjadi pasangan, maka yang dituntut bukan jatuh cinta lagi, tapi adalah mawaddah. Jadi rasa jatuh cinta itu harus kemudian diungkapkan dalam bentuk kasih sayang, ya, dengan kata-kata yang baik, dukungan, pujian, orang senang itu, di rumah itu juga jadi bapak-bapak, popot tiba itu. Terus mengucapkan terima kasih kepada pasangan, ini penting. Berikan penghargaan kepada anak, ini penting. Jadi anak ini jangan hanya dituntut, tapi juga diberikan penghargaan, berikanlah pujian. Oh, pujian enggak pulaan kok, ya pelit banget gitu ya. Masya Allah. Mengucapkan terima kasih enggak pakai modal kok, ya susah banget. Nah, itu. Mengganti celaan dengan pujian itu kan sebenarnya enggak ada bedanya, kan tidak menjadi berat. Tapi kenapa sulit kita melakukan? Nah, demikian juga nanti kita mengungkapkan kasih sayang dengan perbuatan-perbuatan kita.
Pernikahan ini luar biasa. Namanya ikatan perjanjian yang paling awet itu adalah ikatan nikah. Ormas 10 tahun bisa bubar. Ya mungkin panjang-panjangnya sampai 20 tahun nanti bubar. Partai apalagi, partai itu berapa kali bubar. Nah, terus muncul partai baru lagi. Itu hitungannya jangan puluh-puluhan tahun, kadang 5 tahun sudah ada partai baru. Mau nyalon jadi ketua partai nggak jadi, bikin partai lagi sendiri. Nah, tapi yang namanya ikatan pernikahan, Masya Allah, itu janji yang kita ucapkan. Kadang-kadang orang kan coba kayak gitu, tapi ternyata ikatan itulah ikatan yang paling kuat. Janji yang tidak diingkari sampai seumur hidup. Kan rentang waktunya panjang, bisa 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ya. Ada orang yang sudah umurnya 80, garwane mungkin 75 gitu ya. Terus suami istri gandeng-gandengan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata ikatan namanya pernikahan itu bukan sembarangan. Allah yang menjodohkan. Nah, kalau Allah yang menjodohkan secara rencana itu memang sudah sulit lah untuk dilawan. Seperti kita puasa ini ya, puasa ini kan dalam rangka agenda Allah untuk kita. Ya. Coba kita puasa sunnah itu sudah direncanakan saja, ya jadi. Sudah mulai sahur aja nanti siang belum jadi. Tapi kalau puasa Ramadan, kira-kira kan nggak ada yang batalkan siang hari. Jadi ketika kita sudah berniat puasa, maka nanti sudah begitu saja kita nggak perlu latihan, langsung jadi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Saya nanti sampai 5:45 yang ditanya jawabnya 15 menit atau 10 menit. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah, nah, saya mengartikan wamin dan maknanya di sini litafid ya, menunjukkan bagian. Karena kalau kita lihat di sini kan artinya di antara, hanya sebagian. Itu minnya maknanya litafid. Dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Waqtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa dan warna kulit. Beda bahasa. Saya dengan Pak Dayat itu ngomongnya beda. Saya kalau janji dengan Pak Dayat kok belum bisa segera, saya akan mengatakan mengko dhisik ya Pak Dayat. Pak Dayat jawabnya beda. Ya mengko dhisik. Nah ketemu orang Jogja jawabnya beda. Mengko sikik. Padahal ini cuma sama-sama satu alur ini. Karena orang-orang Jawa itu, yang itu udah beda-beda. Pada itu kalau ngomong lapar, nah, Bung Jawa kan ngomongnya aku luwe, nah, pada ngomongnya aku kencot, nyong kencot, nyong kencot. Saya kalau ngomong ojo rono-rono aku udah tiba ya, tapi ini orang Jawa, orang itu, orang Purwokerto, orang apa? Aja mengana-mengana, aku tiba. Kita berasa. Kata istri saya tidak bisa belum. Aja mengana-mengana. Katanya rumusnya itu apa yang tertulis itulah yang dibaca. Ojo itu tulisannya kan aja, itu bacanya aja. Jadi rumusnya begitu katanya, sehingga saya bisa jadikan rumus waktu itu pas saya tinggal di sana beberapa saat, beberapa bulan di Banyumas ya. Nah, ternyata beda. Rentang waktu juga, perubahan waktu juga menyebabkan bahasa itu berubah dan kita jadi nggak kenal. Tahun sewu niki kalau nggih contoh bahasa Jawa. Bahasa Jawa dulu dengan sekarang itu berubah. Ada istilah bahasa Jawa kuno.
Nah, bahasa Jawa kuno itu beda dengan bahasa Sanskerta ya. Bahasa kuno ya bahasa Jawa, tapi Jawa kuno. Bahasa Inggris juga begitu. Jadi kalau saya ngomong begini ya, ini bahasanya Galang. Yaning talago kadi langit mambang kawalan tapasulan pamaneko. Ngertos Bu maknane? Yaning talago kadi langit mambang kawalan tapasulan pamaneko. Ngertos Bu maknane? Ini bahasa Jawa loh ini. Bahasa Jawa nih guys tuh. Itu artinya adalah di tengah hutan itu ada telaga yang sangat bening. Kemudian saking beningnya itu bayang-bayang langit itu ada di telaga itu. Tapas bulan upamaneko, jadi seakan-akan kemudian di tengahnya ada tebing karate seperti ada bulan yang memantul di dalamnya. Kok jebule mau ngono ta isine? Kalau seorang dalang itu ngomong begini, sang Dwijawaron brengeng lir suarane mati brontok. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang guru, seorang yang pertapa itu sedang berdoa. Suaranya itu gembrengeng seperti suara tawa. Sebenarnya dalangnya mesti ngono gitu. Hanya mau menyampaikan satu cerita dalam bahasa Jawa, yang bahasa Jawa itu sudah tidak kita kenal, yaitu bahasa Jawa kuno. Anak bahasa Jawa ini bahasa Jawa. Nah, saya kira itulah sebenarnya cerita nama Arifatullah ini panjang. Nah, panjang kira-kira nanti ya butuh pertemuan sampai 10 kali atau 20 kali kan. 10 kali atau 20 kali ya. Tapi karena ini memang ya saya di seni ini cuma sekali ya sudah sekali. Ini dapat pengantarnya sedikit ya. Kalau kita mau buat kerangkanya jadi itu kan nanti jelimet ya. Tapi kita langsung kita aplikasikan dalam ayat-ayat dan dalam cerita supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami. Nah, barangkali ada yang mau diperjelas dan dipertanyakan, saya persilahkan, masih ada waktu 12 menit ya. 12 menit kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemerintah Jerman Subhanallah dan kajian Rahmatullah. Selanjutnya kita akan yang pemerintah kita bulan puasa. Mohon Bapak Ibu kalau beri kesempatan satu penanya. Kemudian selanjutnya nanti kami mohon khususnya Ustaz untuk memberikan 2 pertanyaan kepada jamaah yang nanti kalau jamaahnya bisa menjawab, insya Allah ada jawaban. Mohon Bapak Ibu kami beri kesempatan satu pertanyaan. Bapak-bapak mungkin sepertinya sudah paham semuanya. Baik, tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan karena semuanya sudah paham atau memang bingung. Ya. Selanjutnya, mohon Ustaz memberikan 2 pertanyaan kepada jamaah. Nanti yang bisa menjawab, insya Allah ada sedikit hadiah. Mohon Ustaz. Apa ini pertanyaannya? Bukanya jam berapa? Nah, ada yang WhatsApp Bang. Nggak boleh nengok belakangnya ya. Bukanya jam berapa? Silakan untuk cari dulu ya. Kalau nanti jawabnya bareng-bareng kan. Yang mohon Bapak Ibu pertanyaannya kenapa saya ada 18 01. Gimana Mas?
Ya, benar sesuai dengan yang ada. Alhamdulillah. Ya, buat satu pertanyaan lagi. Pertanyaan satu lagi ya. Pertanyaannya sudah. Ini kaitannya dengan puasa ya? Ya. Materi, iya tentang materi. Lupa. Tentang puasa. Tentang puasa, tentang materi ya. Ternyata sudah juga ya. Mungkin yang lain yang mengasih pertanyaan mau gue. Dari panitia mungkin. Baik, mungkin saya aja pertanyaan. Bapak Ibu, Allah apa itu ma'rifatullah? Artinya ma'rifatullah itu mengenal Allah. Betul tak? Betul. Allah bisa ambil gambar di kampusnya. Baik, alhamdulillah Bapak